ketika kritik dianggap ancaman. Sebuah bangsa masih hidup selama rakyatnya masih berani berbicara. Namun ada masa ketika suara mulai dianggap berbahaya, bukan karena isinya salah, tetapi karena kebenaran terasa terlalu menyakitkan bagi kekuasaan. Di titik itulah kritik berubah status dari masukan menjadi ancaman. Ya, kritik sejatinya adalah tanda cinta. Tidak ada rakyat yang bersuara keras jika mereka sudah benar-benar tidak peduli. Diam justru lebih berbahaya, sebab rakyat yang diam bukan berarti puas, melainkan telah kehilangan harapan. Dan ketika harapan mati, masa depan bangsa ikut meredup. Sejarah peradaban selalu menunjukkan satu pola yang sama. Kekuasaan yang kuat menerima kritik, kekuasaan yang rapuh mengungkapnya. Ketika karya seni diawasi, tulisan dipersempit, suara dibatasi, maka yang sesungguhnya sedang terjadi bukan perlindungan negara, melainkan ketakutan kekuasaan. Sebuah karya lahir dari kegelisahan. Ia tidak selalu nyaman, ia tidak selalu memuji. Kadang ia menyentil, kadang ia mengguncang, kadang ia membuka luka yang selama ini disembunyikan. Dan justru disitulah nilai sebuah karya. Karya yang tidak mengusik siapapun biasanya tidak mengubah apapun. Ketika sebuah karya diintimidasi, sesungguhnya karya itu telah mencapai tujuannya. Ia berhasil mengetuk kesadaran, ia berhasil mengganggu kenyamanan kepalsuan, ia berhasil memaksa kekuasaan untuk melihat cermin. Sebab hanya kebenaran yang mampu membuat kekuasaan gelisah. Ironinya, kritik sering disalahartikan sebagai kebencian, padahal kritik bukan serangan pribadi. Ia adalah upaya memperbaiki arah. Negara yang sehat memberi ruang dialog, negara yang takut memilih represi. Dan perbedaan keduanya menentukan apakah demokrasi benar-benar hidup. Kebebasan berekspresi bukan hadiah dari penguasa, ia adalah hak rakyat. Hak untuk bertanya, hak untuk mengingatkan, hak untuk menolak ketidakadilan. Ketika hak itu dipersempit, maka perlahan rakyat kehilangan suara, dan kekuasaan kehilangan pengawas terbesarnya. Pemimpin besar memahami satu hal penting. Tidak semua kritik harus disukai, tetapi semua kritik harus didengar. Karena di balik kata-kata keras sering tersembunyi realitas yang tidak sampai ke meja kekuasaan. Kritik adalah alarm, menutup alarm, tidak menghentikan bahaya. Ia hanya membuat bahaya datang tanpa peringatan. Bangsa tidak runtuh karena kritik. Bangsa runtuh karena kesombongan kekuasaan yang menolak mendengar. Ketika aparat digunakan untuk menakut-nakuti rakyat, ketika hukum menjadi alat membungkam suara, maka negara sedang berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Dan tidak ada kemenangan ketika negara melawan bangsanya sendiri. Sesungguhnya pemimpin tidak perlu takut pada kritik. Yang harus ditakuti adalah ketidakadilan yang terus dibiarkan. Karena suatu hari nanti sejarah akan bertanya, apakah kekuasaan digunakan untuk melindungi rakyat atau untuk melindungi diri sendiri. Karya boleh dibungkam sementara,